Keren. Melok terharu loh aku ngene. Gabung di WO yang aku bisa bilang salah satu WO pionir yang ada di Malang ini. Apa sih yang dimauin calon klien? Jadi kita Gimana caranya menyapa orang, menyampaikan terima kasih sampai groomingnya semua deh, ya kan? iya, karena memang kita Banyak sekali pilihan untuk wedding organizer di Kota Malang, Jawa Timur. Salah satunya ada bersama saya sekarang salah satu owner dari wedding organizer yang sering sekali aku jumpai di Instagram. Karena sering nyolek aku juga. Aureve, hai. Marvin. ya, halo Mas Marvin Koneng. ini dulu kenal sama aku mulai kamu kuliah ya, Vin ya? Ya, Mulai kuliah kuliah. gabung di VIP Event Organizer. betul sekali. Dan itu awal-awal debutku nge-MC, masih ingat nggak sih? Oh, itu di masih awal-awal Dragon debutnya, Phoenix, Mas Oneng, Dragon ya. Phoenix, New Hong Kong. Ingat. Berapa ingat tahun banget. kamu di VIP waktu itu? Saya di VIP dari 2010 sampai 2017 atau 18 ya. Sekitar 8 tahun. Berarti kamu sampai selesai kuliah di VIP semua ya? Iya, sampai lulus malah. Setelah lulus masih ada beberapa event yang saya masih sempat ngikut. Segitu cintanya nggak sih, Vin, sama dunia wedding organizer? Sampai kamu bisa bertahan 8 tahun, menghabiskan waktu kuliah, gabung di WO yang aku bisa bilang salah satu WO pionir yang ada di Malang ini ya, VIP ini ya. Betul. Kalau dibilang cinta, otomatis cinta. Oke. Sebenarnya untuk trigger pertama untuk ikut event organizer adalah saya kuliah, tapi kepingin dapat duit. Oke. Bagaimana caranya? Pengarahan, saya jujur apa adanya tidak ada. Jadi saya perkenalan langsung ke kantornya owner dari VIP. Saya mau ngelamar. Oh ya? Seperti itu. Ya, Jadi kamu datang sendiri? Ya. Bukan direkrut? tidak. Keren loh, Vin. Saya datang sendiri seperti ngelamar kerja. Effortnya luar biasa loh ini. Itu waktu semester berapa, Vin? Masih semester 2 kalau Masih nggak salah. awal-awal berarti Awal-awal kuliah. Berarti iya. wedding pertama kali kamu handle di mana? Masih ingat nggak? Kalau wedding pertama kali yang saya ingat di hotel apa tuh yang deket Jalan Sutomo itu, Gajah Mada. Hotel Gajah Mada ya? Gajah Mada ya. Mada ya? Itu event pertama Event saya pertama kali situ. di tahun 2010. Iya. Dan ini jadi awal Marvin mencintai dunia wedding organizer. Iya, otomatis kalau orang Jawa ada bilang Trisno Soko Kulino. Asik. Bener ya. Dan kamu kulino itu mulai masa remaja bisa dibilang ya. Ya, Vin, sekarang kan di tahun 2025 ketika kamu sudah lepas dari VIP Event Organizer, kamu Iya. juga ada beberapa usaha lain. Akhirnya sekarang kembali dengan brand baru Aureve. Aureve. Bener, Mas Aureve Oneng. Organizer. Ceritain Aureve itu apa, Vin? Aureve itu singkatnya dia punya arti itu mimpi emas. Oke. Itu diambil dari bahasa di Eropa sana, saya lupa ya, Prancis atau Itali gitu. Itu rekan saya yang punya mimpi besar, yang mana mungkin Mas Oneng kenal ya dengan rekan saya, namanya Ferdi. Waduh, saya udah nggak kenal lagi itu ya. Udah seperti saudara itu. Sudah Vin. seperti saudara, Karena memang ya. awal-awal debut saya ada Ferdi, ada Marvin, dan juga teman-teman lain. Ya betul. Di VIP waktu Di itu. VIP ya. Saya sendiri dengan Ferdi cuma selisih 1,5 tahun atau 2 tahun. Beliau masuk dulu di VIP, baru saya. Akhirnya Beliau Aureve ini juga dibantu sama Ferdi. betul. Jadi ceritanya Ferdi sudah lepas dulu dari VIP, kemudian saya juga nyusul. Kita juga sempat bikin IO Oke. sebentar waktu itu, tapi udah selesai Kalau dan nggak salah namanya Storybook. nggak sih? betul sekali. Dulu namanya Storybook. Tapi terus pandemi ya, ceritanya banyak lah. Tapi hari ini kok ya event organizer lagi Oke. dengan berbagai usaha yang kami miliki. Akhirnya balik lagi Akhirnya ke balik habitat lagi. awal. Iya. Dari Aureve itu berapa orang yang ada di situ? Marvin, Ferdi. Saya sama Ferdi Oke, saja. kamu sama Ferdi. Jadi 2 orang. Iya. Dan ini lebih fokus ke wedding. Kita lebih fokus ke sebenarnya semuanya sih. Semua ya? Iya, Oke. semuanya. Tapi ya kita untuk klien pertama ini sudah dapat 5 klien tuh wedding semua. Wedding semua. Iya. Dan aku tahu dari Marvin sebelum dengan Aureve dengan brand baru ini, Iya. beberapa kali di pesta pernikahan teman-teman yang Iya. yang kita kenal, yang Iya. zaman dulu sampai nikahnya Marvin, Iya. itu kan di handle juga Marvin, Ferdi dengan beberapa teman-teman ini. Apakah teman-teman itu sama dengan yang ada di Aureve sekarang?
Kalau untuk selain saya dan Ferdi ya, yang notabene kami adalah owner, teman-teman yang sudah kenal dari dulunya di dunia event organizer ya tetap kami ajak untuk event-event berikutnya yang sekalian reuni ya. Benar sekali. Berarti ini base-nya Malang? Base-nya Malang. Ferdi di Surabaya atau di Malang? Ferdi di Surabaya. Di Surabaya. Iya, tapi kita tidak menutup untuk event sampai di Bali, Surabaya, Jakarta kita nggak menutup. Datang dengan brand baru, padahal kalian tuh orang lama yang berkecimpung di dunia wedding. Apa yang kalian tawarkan di Aureve ini? Yang kami tawarkan adalah tentunya pengalaman kami ya, pengalaman kami yang dulunya memang ya puji Tuhan kita itu dulu saya bilang lulusan dari VIP event organizer ya. Puji Tuhan, Tuhan meletakkan kita di kapal yang besar pada saat itu. Jadi hari ini saya tidak melupakan jasanya Cisansan. Saya hari ini bisa hari ini juga karena beliau. Maaf. Yap. Boleh dikat? Aman. Keren. Melok terharu loh aku ini. Tisu. Iyo, tolong tisu. Enggak aman. Terima kasih. Seru ya. Nanti ya ngono, Cik. Duh, tenang kok. Dikat kan. Kata atau enggak kan nanti urusan Mas Ono. Keren. Seru lagi ya. Apa yo, Beb? Aku melok terenyuh. Iya dong. Keren. Jadi beliau ya mendidik kami segitu keras lah. Jadi hari ini kembalinya ke event organizer lagi itu karena kita jadi cinta terhadap organizer event. Kayak saya hari ini usaha juga nggak hanya satu loh, tapi baliknya pun ke sini lagi. Kadang saya juga merasa passion di sini. Iya. Passion nggak bisa dipungkiri ya, Vin. Betul. Saya tak minum sih, siapa tahu nggak jadi nangis. Mari. Karena memang passion itu ya kemanapun kita pergi pasti selalu ngikuti kita. Iya nggak sih? Iya. Kita udah nyoba banyak usaha, udah nyoba. Kalau pengennya balik lagi di tempat dan ranah yang sudah kita cintai, kita geluti berapa lama, itu pasti kangen dan pengen kita ulang lagi masa-masa itu. Betul Mas Oneng. Vin, ya. Apa yang jadi pembeda Aureve dengan wedding organizer lainnya yang sekarang banyak bermunculan juga? Tadi sempat belum terjawab tuntas. Belum terjawab ya. Jadi yang kami tawarkan adalah pengalaman kami di masa lalu. Kita menghadirkan ide-ide yang kekinian yang kita kemas dalam satu event yang mana itu nanti akan kita upgrade sesuai dengan yang masa kini lah, Mas Oneng. Jadi benar-benar update skill, update semuanya. Update semuanya ya. Apalagi dengan timnya yang juga satu di Surabaya, satu di Malang dan masing-masing memiliki kapasitas yang beda dan banyak sekali ya. Betul, dan kami juga lebih mengedepankan apa sih yang dimauin calon klien. Jadi kita nggak memaksakan apa yang ada di otak kita, gini loh bagus, ini loh bagus, coba kamu ini, enggak. Tapi apa sih yang kamu mau? Jadi kita lebih ke klien ini sudah punya impian seperti apa sih? Yuk kita sama-sama diskusi, kita kembangkan sama-sama, kita upgrade supaya kita kemas menjadi suatu event yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Dan bisa deliver keinginan klien itu satu pencapaian yang luar biasa nantinya. Betul sekali Mas. Keren loh Vin. Berarti kalau bisa dibilang dari 2010, 15 tahun loh. 15 tahun. 15 tahun jiwamu ada di event organizer. Betul. Padahal sempat usaha apa? Gas. Ya, masih kan? jalan sampai masih jalan ya gas masih ya. Jalan. Kuliner juga masih jalan. Kuliner masih jalan. Properti. Belum sih kalau itu. Bisa aja. Influence kamu sendiri siapa Vin sebenarnya Vin? Di dunia wedding organizer? Influence saya sendiri untuk di dunia event organizer, saya maaf Mas Oneng, saya bukan orang yang punya fans ya. Maksudnya saya ngefans ke sesuatu ke seseorang atau sesuatu. Jadi sampai hari ini pun saya kalau ditanya siapa sih yang menjadi patokanmu untuk berbisnis atau patokanmu untuk ber-event organizer,
Saya nggak bisa jawab. Karena saya memang tidak pernah mengidolakan sesuatu. Karena seseorang. dirimu sendiri bisa jadi role model untuk Mungkin ya. Mungkin seperti itu. Jadi saya dalam hidup saya cuma melangkah. Oke. Itu aja, melangkah sambil berdoa. Ngomong-ngomong ya Vin ya, Iya. 2010 aku lihat kamu sampai sekarang itu tetap loh. Tetap apanya nih Mas Oneng? Kalau aku lihat ya looknya, vibes-nya, ketemu kamu itu selalu yang kayak gini, ceria. Bener yang tadi teman-teman bilang kayak Mas Vino dan lain-lain bilang, kamu selalu ceria, selalu apa ya kayak semangat banget, kayak Oh, gitu stabil ya. gitu loh dari Stabil 2010 ya. sampai sekarang. Kan Iya. dulu kamu sering nemeni tim untuk MC Betul. band, Iya. ya, jadi kan tahu sekali kerjamu, performamu kayak nggak ada gesernya sama sekali, malah Gitu ya. Iya, malah makain energi gitu. Apa sih rahasianya, Vin? Kalau rahasianya tetap di pikiran positif Mas Oke. Oneng. Itu satu. Kedua, olahraga number one. Kamu olahraga apa, Vin? Saya olahraganya lari sama badminton yang prioritas. Kombinasinya serem juga ya. Lari Iya. biasanya berapa kilo sehari, Vin? Saya sehari pendek kok 5 kilo aja. 5 kilo pendek ya? Tapi setiap jam 5 pagi loh ya. Waduh, Ini tantangannya ini. di sini. Apakah bisa? Nanti saya setiap telepon jam Vino. Mau nggak? Jam 5 pagi, Kenal 5 saya. kilo minimal. Iya, minimal itu. Minimal. Atau ditelepon sekarang? Boleh telepon dia. masih tidur. Kalau badminton? Kalau badminton, Seminggu berapa kali? saya sekarang seminggu 3 kali Mas Oneng. Setiap main itu dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Setiap 3 jam itu saya harus mentarget diri saya untuk bisa bermain minimal 4 game. Wih, Gitu. 4 game tanpa jeda Tanpa jeda ya? Minimal ya. wow. Kamu dulu atlet, Vin? Saya nggak sampai atlet Mas Oneng. Tapi sempat ikut klub. Ikut klub Kalau 3 aku lihat tahun. keluargamu memang banyak itu ya berkutat di dunia sport sama Iya, model. Kita, berlima kita badminton semua memang. Yang Basicnya. Yang pertama si Sherlinda. Iya. model, badminton juga. Terus? Yang kedua saya, yang ketiga adik saya, Mr. Kiwil Ya, Mr. panggilannya. Kiwil, iya. Dia badminton juga kan? Badminton juga sampai hari ini. Model juga kan dia. Model Terus yang dua lainnya juga badminton. badminton juga. Apa dari papa atau dari mama? Mama sih Oh, terutama, mama atlet memang dulu. hobinya ya, Oh. dan sampai ke Kota Malang sepertinya. Jadi ikut kejuaraan-kejuaraan. Iya. Gitu. Oh, kalau model itu dari siapa? Kalau model nggak ada sih, kalau itu cuma Sherlinda arahan, berarti? ya Sherlinda murni itu. Oke, jadi tanpa ada dorongan orang tua ya. Iya. Nah, sekarang manage waktunya nih, Vin. Kan kamu entrepreneur, Iya. entrepreneur MC, WO, kemudian di perusahaan gas tadi, Iya. kuliner. Ini gimana, Vin, manage waktunya? Manage waktunya untuk sekarang ya, sekarang saya dalam kategori merintis. Semua usaha saya di kategori merintis Mas Ian. Itu yang jelas bangun harus jam 3 pagi Mas Oneng. Oke. Ya, bangun jam 3 pagi Oh, itu. jadi wali turu kayak jam telu. Ini bangun Itu terbalik sih menurut jam saya. 3 sore. Iya. Bangun jam 3 pagi loh Bangun ini. jam 3 pagi itu dalam maksud adalah manage lah dirimu sendiri. Hari ini mau ngapain? Oke. Itu. Jadi dari jam 3 saya sudah menjadwal sendiri jadwal saya hari Seharian ini apa. mau ngapain? Iya. Seperti itu. Jadi kalau jam 3 pagi itu kita menangnya adalah semua orang masih tidur. Kita bisa benar-benar jernih berpikir. Pada saat tadi saya kan bilang jam 5 saya lari pagi, di situ sambil lari pagi saya berpikir lebih jernih lagi karena hormon-hormon saya bekerja semua. Rute mana itu, Vin? Di Soekarno-Hatta Daerah Soekarno-Hatta sini. saja. Ya kan kebetulan rumah saya juga di Soekarno-Hatta. Jadi nggak lari jauh-jauh. Sendirian Mas Oneng. Sendirian di situ kita bisa jernih berpikir lah. Terus habis lari pagi masih ngurusi karyawan segala macam. Sebelum ngurus karyawan saya ngurus anak dulu. Oke. Saya tanpa pakai pembantu, babysitter, saya sama istri sendiri. Bertiga aja ya? Kita ngurusin anak bersama. Setelah ngurus anak masuk sekolah baru saya masuk ke pabrik. Oke. Terus masih ngurusin gas, masih ngurusin ya kuliner. Duitnya udah banyak di gas, di kuliner, tapi masih ke WO. Bukan hanya karena duit kalau yang ini ya. Kalau nggak cinta nggak mungkin dilakukan. Nggak bisa, kan? iya, kalau nggak cinta bisa. nggak Akhirnya bisa, balik ya. lagi ke cinta lama sebagai wedding organizer. Bener sekali, Kamu lihat Mas. sekarang perkembangan wedding organizer di Malang itu kan banyak. Nama-nama yang dulu kita lihat cuma 1, 2, 3, sekarang udah jadi puluhan. betul. Banyak sekali di sosial media. Iya. Sampai misalkan nih, mohon maaf, salah satu contohnya VIP udah beranak pinak. Iya.
bahasanya Mas Vino tadi punya cucu Iya, segala macam. betul. Banyak sekali. Iya. Itu hubungannya gimana Vin sama teman-teman yang lama yang udah bikin usaha serupa? Kalau hubungan saya ini ya, saya selama hidup nggak pernah nyalain orang ya. Asik. Jadi sampai sekarang pun saya belum punya musuh. Karena prinsip saya adalah cari teman lebih sulit daripada cari musuh. Oh. Itu. Oke, itu Jadi poinnya. hubungan tuh. masih tetap Hubungannya baik. masih kok. baik ya? Iya, karena sama Mas Oneng sekarang Asik. kan iya kan? Iya, kita benar-benar menjaga itu ya Vin ya. Betul sekali. Sampai suatu hari aku tuh diajak sama Marvin ke tempat usaha kulinernya. Tahu nggak ngapain? Disuruh bantuin grooming seluruh karyawan-karyawatinya. Iya. Dikumpulin puluhan karyawan-karyawatinya, disuruh ngajarin gimana caranya menyapa orang, menyampaikan terima kasih, sampai groomingnya semua deh, ya kan? Iya, karena memang kita akui lah Mas Oneng expert di bidang itu. Tapi itu luar biasa loh, itu di luar jangkauan saya, tempat makan di situ benar-benar diajari branding dan public speaking yang bagus. Iya, Dan akhirnya tempat itu sekarang kan banyak didatangi wisatawan ya. betul sekali Mas Oneng. Konsisten dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah sepi. Salah satunya kan didikan Mas Oneng juga. Itu karena Mas Oneng. ownernya yang open mind. Iya. Kalau gas ini distribusinya kemana aja, Vin? Kalau gas kami distribusinya ada ke Sulawesi, yang paling jauh, sama kemarin sempat ke NTB. Berarti nggak menutup kemungkinan nanti Eureve juga bisa dibawa ke Sulawesi. Oh, ke ya NTB, harus gitu. dong. Kita punya mimpi harus Mimpinya besar, harus ya. round the world ya. Yes. Nikahnya nggak hanya di seluruh pulau, tapi di seluruh dunia juga. Iya, betul sekali Mas Oneng. Tapi ada klien-klien yang ngajak, Mas Marvin, nanti kita pesta pernikahannya di sini nih, di luar negeri, di luar angkasa gitu. Kalau untuk kita ya, kita kan masih seumur jagung lah ya, kita masih baru sekali. Kemarin yang paling jauh masih di Bali. Oke. Mulai ada yang Mulai nanyain ada, lah, ya ada yang nanyain di Bali gimana, itu Mas Dan Oneng. untungnya dulu sempat Oh iya dong. sering sekali event di Iya, Bali. iya jadi dong, dulu di hajar Bali ya. sering kami. Kalau dilihat dari perkembangan dunia industri pesta pernikahan sekarang Iya. sama 2010, zaman kamu awal-awal merintis di Iya. situ pasti kan beda sekali. Beda banget Mas Oneng. Kira-kira apa yang paling signifikan bedanya kalau menurut kamu? Paling signifikan hari ini adalah apa ya? Kalau jumlah undangan tamu itu kita masuknya ke kategori apa tuh? Dulu kayak pesta gede itu kayak umum. Iya betul. Sekarang itu kayak lebih ke Intimate. intimate. Lebih ke situ. Dulu kalau nggak grande kayak nggak nikah gitu Iya, ya. betul. nggak sih? Iya. Ya? Sekarang kayaknya undangan 150 orang sudah kategori pesta kok kita. Iya betul Gitu. betul. Dulu Haris 3 hall dibuka masih ada loh orang nambahi tenda di depannya. Di depan kan karena Ingat nggak? ingat Dulu karena sering nggak banget. cukup, Iya. Heeh. Sekarang kayaknya gesernya itu yang paling signifikan dari kacamata saya. Kalau menurut kamu lebih enak mana? Pesta yang grande super duper heboh sama dengan yang sekarang? Kalau saya sih mending yang sekarang ya. Oh, gitu ya? Iya, mending yang sekarang. Mungkin karena effortnya nggak segede dulu. Terus lebih ada personal touch sama Ya, klien. personal touch-nya pasti lebih intens lah. Pasti lebih dekat. Tapi benar nggak sih Vin, trik untuk mendapatkan klien, apalagi seorang wedding organizer, itu dari circle-circle-nya dulu yang di-maintain, yang diajak kerjasama, atau langsung door to door ke klien yang belum dikenal sama sekali, atau cara exposure yang lebih mainstream lagi, misalkan pakai ads atau apa gitu. Kalau menurut kamu gimana Vin? Kalau menurut saya ya, kita di Kota Malang ya, saya base-nya Malang. Saya lebih ke personal brand Oke, itu dulu. Jadi dikuatin personal brand-nya. dikuatin dulu personal brand, baru kita bergeser ke circle terdekat. Oke. Nah, dari situ otomatis kan brand kita ada, dilihat orang mutunya seperti apa sih, baru dari situ bisa meluas lah Mas Oneng. Kalau promo spesial Eureve sampai akhir tahun 2025 ini apa Vin kira-kira? Yang jelas kita pasti ada special price. Harus pasti, ya. Di tahun 2025 kita price list tentu ada, tapi dari price list kita masih mendiskon. Oke, itu untuk wedding intimate maupun wedding yang Betul, besar ya? betul, Mas Untuk Oneng. indoor maupun yang outdoor? Betul Mas Oneng. Kalau untuk event outdoor itu kalau di Malang venue-venue apa aja sih Vin?
beberapa kali kita sempat ditanyain kalau event outdoor itu suggest-nya di mana-mana aja sih. Event outdoor kalau menurut saya yang asik ya, yang asik itu mungkin di Jati Lounge, Oke. semi ya Semi itu outdoor ya. semi ya, itu asik. Terus di Shalimar, Oke. Shalimar itu oke menurut saya. Itu yang di lantai atas, yang semi outdoor. Yang di depan dong ya? Oh, yang di depan Iya, situ, yang di oke, depan ya, oke. Shalimar. Itu 2 itu sih kayaknya ya. Yang paling favorit Iya. menurut kamu ya? Menurut Kalau saya, yang iya. indoor menurut kamu yang favorit? Kalau yang indoor ya, indoor ini kalau indoor ini kan kita ngomongin mungkin event besar kayak yang tahun 2010 tadi ya, mungkin ya KDS, Dragon Phoenix. Dragon Phoenix Ya, yang sekarang ya. Dragon Phoenix. Tadi di awal sebelum kita ke pembahasan yang terakhir, aku lihat ketika kamu menyampaikan dan mengucapkan nama seseorang, kamu terlihat emosional sekali. Jadi aku mau coba tes ya. Ada 3 nama yang aku sebutkan. Ya. Kalau 3 nama ini aku sebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Yang pertama Kathy. Kathy. Kalau Kathy, saya terima kasih banyak sudah menerima saya apa adanya. Kelemahan saya apapun diterima. Dia support semuanya lah. Saya mau kerja apapun dia support. Luar biasa ya Kathy ya. Salam yang buat Kathy ya. Ya mempelai-mempelaiku zaman dulu itu kayak saudara sekali gitu loh ya kan. Saling DM-DM-an, saling kayak gitu-gitu loh. Benar-benar Masih aku, kan? Aku Masih personal keep in touch-nya touch sama kan? kalian tuh luar biasa. Iya. Hampir semua klien weddingku tuh gitu. Bahkan sekarang yang beli propertiku rata-rata juga klien weddingku yang dari luar kota, luar pulau. Dia invest di Malang hanya karena untuk mengenang Malang. Pernah tinggal di Malang. Ini yang nama yang pertama. Nama yang kedua sekarang Ferdi. Minum dulu yuk. Boleh. Boleh. Ini tadi ada alkoholnya nggak ya? Lupa. Halo Ferdi. Saya terima kasih banyak dia mau percaya terus sampai dengan titik hari ini untuk di bidang event organizer. Padahal kalau secara pengetahuan saya mengakui bahwa diri saya masih jauh di bawah dia. Tapi dia tetap mempercayakan bahwa kamu yang di depan, aku yang di belakangmu. Terima kasih banyak. Yang terakhir Sansan. Minum lagi. Tos dulu deh. Tos dulu ya. Sansan seperti apa? All the best lah buat si Sansan. Itu aja. Saya nanti kalau bahas lebih dalam lagi nangisnya sampai nanti malam. Arvin, thank you for coming. Di Sansan, thank you juga untuk ilmunya kepada kita semuanya. Thank you very much. Vendor-vendor yang sekarang bergerak di bidang jasa pesta pernikahan, Anda mempunyai jasa yang luar biasa juga. Saya Oneng Sugiarta, kita ketemu di podcast Silhouette by Studio 8 berikutnya. Thank you, Arvin. Thank you Mas Oneng.